Mario nih Pak Gus, Mario. Koordinasi aja, kita mau pastikan kebutuhan lebaran segala macam bisa koordinasi. Kan beliau besok mau rapat di Menko Equin, nah, supaya kita dapat laporan situasi pasar seperti apa. Jadi saya bawa di Rut PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Food Station Cipinang. Jadi 3 orang. Yang tadi yang soal sapi impor dari India itu Pak, gimana Pak? PP sudah ada, beliau akan impor, cuma itu kan hanya untuk masuk ke industri daging itu, nggak masuk ke pasar. Nah, kita juga khawatir merusak harga. Kan jadinya lebih murah Pak gitu. Iya, makanya nggak apa-apa. Itu yang kita harus, kalau lebih murah juga nggak mau peternak hancur dong. Ya kita cuma jaga di bawah 100.000. Ini bikin terlalu murah juga peternak hancur, nggak ada yang mau biar sapi juga masalah. Harga idealnya jadi berapa sih Pak harga daging sapi? Saya nggak tahu, mereka teknis itu, kita cuma tadi ngomong. Tapi NTT berapa sih Pak tadi Pak dari Majalah? Kalau NTT kita beli sesuai permintaan peternak, kita bisa jual 95 sampai 99.000 di pasar. Tapi kan nggak cukup NTT, hanya bisa 300 ekor per bulan. Selain impor solusinya apa sih Pak biar harganya? Sementara nggak ada pilihan, harus impor. Karena nggak cukup. Sama kayak beras kan, sekarang beras juga, Bulog juga bisa nggak capai target 4 juta ton. Saya nggak boleh impor, makanya mereka harus rapat. Kalau kita lihat di pasaran, walaupun sekarang lagi membanjir, bisa-bisa nggak cukup. Nah, dia harus hitung sama Mentan, padahal bukan wilayah saya lagi. Tugas kita kan kita jamin distribusi segala macam. Ya. Tadi pagi ada Kampung Tongkol ya Pak? Tadi pagi ada kabar katanya Pak Gus ke Kampung Tongkol tadi pagi. Aku tiap hari lewat. Oh enggak katanya. Yang tinggal di Tongkol itu semua aku juga kenal. Aku sering berusukan situ dulu kok. Orangnya, si Gatot namanya, semua bawa. Aku kenal. Pak Gus cuma janji nggak akan digusur di situ. Kalau belum ada rusun, nggak digusur. Tapi kalau udah ada rusun, saya bilang kalian harus pindah, harus digusur. Cuma nanti kalau muara barunya udah dibikin tanggul, terus ada sisa tanah 12 hektar, saya akan bangunkan rusun di sana. Nanti orang-orang yang ada usaha sana mau pindah dekat boleh tukeran. Kan prinsip itu kan sederhana. Kita pengen mendekatkan orang di tempat kerjanya supaya mobilitas orang di Jakarta turun. Itu ngapain misalnya orang di Muara Baru bangun sampai berapa misalnya 12.000 unit. Orang yang kerja di Muara Baru masih tinggal di Pulau Gebang. Yang penting aku pindahin, dari Pulau Gebang masukin lagi siapa yang mau kerja situ. Kan punya kita. Makanya saya nggak mau rusun itu dijual. Pak, ngomong-ngomong soal penggusuran Pak, belakangan ini di medsos tuh mulai banyak Pak, gambar misalnya begini Pak, dia membandingkan misalnya, mereka membandingkan Bapak yang begitu mudah menerima dialog dengan pengusaha tapi dengan warga enggak. Aduh, itu kan dia cuma ngomong kayak begini. Sekarang siapa bilang saya nggak mudah dialog dengan warga? Misalnya Kamu pernah lihat nggak 4 kursi ini? Tempat tiap pagi. Terus waktu Kampung Pulau, saya ngundang ke dialog loh. 2 kali apa 3 kali. Kamu lihat dong di YouTube. Dialog loh, saya undang loh. Konsepnya seperti apa Kampung Pulau kamu maunya. Siapa bilang saya nggak ada dialog? Tapi kalau kamu udah saya sampaikan ini masih pindah, kamu ngotot. Kamu mau mancing saya dialog atau kamu pengen saya duel. Jadi yang ngomong itu sebetulnya penjahat. Kalau gitu otaknya. Mau menghasut supaya saya berantem. Ya jangan dong, jangan gitu pengecut, saya bilang gitu loh. Jadi satu hal mau pakai kayak gini tuh supaya saya berantem. Makanya dia juga fitnah. Kalau dia mengatakan saya tidak pernah dialog dengan orang, ada nggak gubernur yang lepaskan 4 set kursi untuk ketemu orang? Ada nggak gubernur Kampung Pulau, saya 2 kali atau 3 kali loh dialog. Nggak ketemu. warga datang ke sini. Di sini di ruang TPU, rapat resmi. Ada YouTube-nya, keluarin aja dari sana. Resmi. Nah sekarang kayak Tongkol. Tadi datang nggak orang Tongkol? Datang. Yang mau digusur Pulau Mas datang nggak? Datang, dialog. Nah kalau kamu ngundang saya ke markas dialog, bukan saya nggak berani. Saya tanya, niat kamu apa? Gitu loh. Kamu pengen tiba-tiba orang lempar batu ke saya, ngajak berantem, terus yang Metro Mini saya dialog nggak? Dia kan mau minta saya dialog datang ke lokasi. Nah dialog datang ke lokasi, saya bawa tentara polisi, kamu bilang saya pengecut. Kalau saya datang sendiri, kamu lempar saya
Saya ambil batu, saya lempar balik, penganiaya. Kalau saya berdarah-berdarah, tepukin. Kamu kira saya bodoh sekali? Enggak. Tapi saya juga bukan pengecut tuh. Saya udah bilang juga mau duel sama saya, kalau pejabat ya, yang mau jadi pejabat dong. Kalau kamu cecurut bukan orang terkenal ya saya suruh pengawal saya juga dong berantem. Tapi kalau cuma kelas-kelas kamu yang top 1 lawan 1, aku ladenin. Kalau kamu jangan cuma menghasut orang, saya ladenin. Saya bukan pengecut. Kalau pengecut nggak berani lawan sama orang. Bapak, Aduh, sadap nih. Mereka mengambil kembali itu panatin kodam bukan budget. Jadi aku cuma tawarin, kalau mau ini nggak boleh ke swasta buat parkiran, tapi tunggu rusun saya jadi. Orang kita dapat dari situ. Itu ya kami ada Nah, terus yang benteng yang lama itu kita mau kerjain untuk buat orang jualan sama parkir. Aku udah ngomong tawarnya itu aja sama mereka. Jadi saya bilang nggak boleh digerak sebelum rusunnya. Kita yang dekat rusun itu suatu kita lagi mau beresin tanah di Muara Baru. Tambah lagi kalau kami itu khawatir hari itu besarnya akan turun SP1 Pak. Enggak, saya kan kalau nggak ada rusun nggak bisa gitu. Oke, sampai Dia mau buat parkiran. ya memang juga. Yang bisnis. Cuma saya tadi pikir tanahnya Pemda. Kalau tak ada kita bisa bangun rusun, bangun taman apa. Ternyata bukan. Jadi kalau yang Muara Baru, kita lagi bangun, nanti bisa pindah. Jadi dealnya kita gini. Kan bapak-bapak kan mau tinggal dekat Pluit juga. Iya betul Pak. Iya. Nah sekarang tahun ini baru kita pasang tanggul di pasar ikan. Sama Muara Baru pasang tanggul, jadi sampai 5 meteran nih tanggulnya. Nanti yang Pantai Mutiara, sama yang jam-jaman kan dia mau peluas, aku nggak kasih. Jadi begitu tanggul jadi, peluasan tanah reklamasi 12 hektar, itu saya akan bangun kayak apartemen, tapi ini rusun. Saya bisa bangun mungkin berapa belasan blok. Nah dia maksud saya misalnya saya pindah dulu nih, Kapung, Pulau Gebang mana dulu nih. Betul Pak. Kan naik bus gratis. Dia begitu bapak masuk ke rusun itu naik bus dulu berapa bus. Yang sekarang kan Jakarta belum masuk ke Metro Mini, jadi masuk semua. Nanti kalau udah jalan, mau pindah balik ke Muara Baru, saya kasih pindah. Tapi kita butuh waktu bangunnya. Ya, jadi itu yang saya bisa bantu. Yang lain saya nggak bisa. Umpamanya bisa terjadi ada SP1 bagaimana Pak? Kasih tahu, pokoknya kalau nggak ada rusun, nggak bisa. Tanggal 26 mau suruh ngabisin Pak kita. Ya. Jadi saya udah bilang, pokoknya tanya sama dia lu, kami pindah kemana dulu. Iya, itu Ini udah sama. kita tanyakan. Bukan beda. Gabung aja Pak, gabung aja Pak. Apa ini Pak? Kita sorry. Angkat dulu di sana. Oh, Harun. Hitung dulu. Nah, jadi kita bikin namanya rumah hub untuk Bodetabek, untuk pengumpulan KTP. Lu ikut siapa? Ikut sini ya, Kampit itu kan? Nanti kita ngikut ke teman Ahok. Oh, sama itu ya? Sama Dani kan. Iya. Oh, benar. Itu terima kasih. Teleponnya ya? Ada di sini. Iya, disimpan ya? Makasih ya. Ya, Makasih ya. Sorry ya, foto dulu Pak. Kami Saya mau udah nanya tanya dananya, tapi itu aja lokasi belum ada. Tapi dia ini makmur saya kan habis katanya. katanya kan SP1 turunnya itu Pak. SP1 kalau keluar dari SPC sudah ikut kodam. Iya. kalau keluar saya serahkan lagi ke sini Pak ya. Tapi tamat Pak. Hospital dari tamat tapi minta tolong kita minta tolong ke Makanya saya bilang, kalau belum ada rusun, kita nggak bisa.
patokannya itu. Patokannya itu. Terus anak-anak sekolah juga pasti diurusin. Kita khawatirnya besok kita Jadi sekarang semua pasti diurusin, anak sekolah semua kita urusin. Memang agak jauh, tapi jauh kan masih Jakarta. Orang lain aja dari Tangerang, Bogor kerja Jakarta. Kita mau pindah-pindah juga masih Jakarta kok. Ya coba yang mau tinggal dekat duit gitu ya. Saya tunggu uruk 12 hektar dulu. Tapi sekarang aku bersihin pasar ikan. Itu tuh tadi nyambung sampai di zaman Muara Baru. Kalau kan tanggul, Bapak tahu sendiri kalau laut pasang 0,8, air laut kan masuk. Kalau itu masuk, pompa kita nggak bisa kerja. Nah, yang aku bongkar itu kan bukan mengusir mereka. Pas dari rusun, nanti udah dapat, boleh pindah balik. Sekarang masa gara-gara mereka tinggal, kita banjir terus. Satu Jakarta loh kalau itu pompa. Ini kan laut ini tuh nasib. Pasangnya nggak sampai lewatin tanggul. Coba kalau lewatin tanggul, selesai kita. Ini sampai SP1 keluar, langkah warga bagaimana? Enggak. Tanya sama mereka, ada rusun belum? Karena Pak Gubernur bilang, nanya sama Letkol sama Pak bilang Camat, kalau belum ada rusun tunda. Itu janji gubernur. Ya. Nah, kalau belum ada rusun tunda. Ya dong. Tapi mau tinggal di mana? Ya. Ayo. Ya, makasih banyak. Terima kasih. Ayo. Jalur arteri baik yang kosong nggak? Kosong juga loh. Kita juga mengakui kosong yang di protokol naik 20% lebih. Tapi kalau selama itu tungguin lancar, kan logika aja, kalau semua orang bayar orang di joki. Sekarang saya tanya, belasan tahun 3-in-1 macet nggak? Macet juga, dan bukan cuma macet itu loh. Jalan penghubung sekitarnya lebih macet. Dan orang pada ngantri mobil, nunggu jam. Nah sekarang tanpa ada 3-in-1, orang bisa datang jamnya bebas. Nah makanya saya minta Polda, kalau Polda nggak dukung saya juga nggak berani. Karena yang bisa menghilang motor semua, mobil, itu hanya polisi. Kalau di dunia, yang umum, ini best practice istilahnya, traffic warden instruktur berhak hilang. Kayak kita dulu pernah ngalami. Tapi setelah undang-undang lalu lintas menyerahkan pada polisi, kita nggak bisa. Baik kita harus minta polisi. Kalau polisi ngotot nggak berani, ya kita nggak berani lawan. Nggak berani lawan. Ya kan, kita mungkin mau lawan, kalau polisi nggak mau bantu, gimana? Pak, perbedaan biar itu apa sih kemudian kebijakan ini kayaknya susah gitu didukung oleh polisi? Saya nggak tahu. Saya belum ketemu beliau, mungkin karena orang hukum. Kalau latar belakang hukum kan mesti analisa, data, kajian. Jadi sekarang kita diminta kajian lagi, bukan saya yang kaji. Mesti ahli transportasi. Dan ahli sosial, berapa banyak anak-anak kerja, kasih obat penenang, nah, ini mesti kajian itu. Saya percaya Pak Kapolda orangnya pasti orang hukum ya begitu. Sebelum putuskan itu semua kajian dipelajari. Kalau Pak Tito sama saya ini orang lapangan, hajar dulu bro, tahu ya gini udah. Nah kalau orang hukum nggak bisa. Kalau orang hukum pasti dia akan analisa, semua dipikirin, yang butuh waktu. Jadi beliau dukung kok. Kita sudah ketemu, kita terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup yang membantu mengumpulkan semua data supaya jangan sampai terjadi dampak lingkungan membersihkan. Jadi sebetulnya soal reklamasi ini tidak ada yang menentang reklamasi sebenarnya. Karena ini memang dilakukan best practice seluruh dunia. Malah ada analisa dunia 40 tahun ke depan kalau tidak mau lakukan reklamasi akan kelaparan. Karena penduduk bertambah banyak, lahan tidak cukup. Makanya beruntunglah Indonesia yang punya pulau. Kita ini bukan lempeng benua, bukan lempeng samudra, lempeng benua. Jadi kita ini rata-rata cetek. Kamu masih ingat kan, yang Air Asia jatuh pun hanya 30-an meter. Kalau yang namanya lempeng samudra, ini bisa ratusan meter ini. Nah itu untungnya kita, berarti kita reklamasi ini bagus. Tapi masih akan Reklamasi akan jalan seluruh dunia dalam reklamasi. Yang penting reklamasi jangan rusak lingkungan. Terus mesti adil. Jangan membebani rakyat, jangan membebani negara. Terus rakyat dapat apa? Nah, ini penting. Tidak.
oh silakan aja. Kalau dia keluarkan undang-undang, mereka keluarkan undang-undang, itu mesti sama dengan presiden, lalu menghentikan itu, undang-undang juga bisa diuji ke MK. Oh? Yang penting jangan akal-akalan juga untuk menekan pengusaha. Hati-hati juga nih. Makanya saya bilang gini aja lah, siapapun di Republik ini kalau mau ngomong keras, pembuktian terbalik hartanya dulu deh. Jadi anak istri, gaya hidup semua keluarin dulu. Baru kita nggak seuzon sama kamu. Nanti semua kebijakan kayak Sanusi. Itu saya berpikir ini buat bayar, minta duit buat bayar hadir rapat kali ini. Saya nggak bisa tebak. Ini KPK bisa buktikan ada apa Sanusi sampai minta duit. Jadi jangan pejabat menggunakan kekuasaan menekan pengusaha tanpa terang benderang. Kalau saya bilang ya, enggak. Dan semua saya upload di YouTube. Kamu bisa nonton. Dan saya nggak akan geser. Nggak usah fitnah saya. Semua keputusan saya jelas dan saya nggak geser. Ini jelas. Udah kurang apa ya baru. Kalau kerugian reklamasi pasti pengusaha rugi. Pemda juga rugi. Karena itu tanah semua sertifikat punya Pemda. Dan mereka kalau mau nyambung sertifikat Pemda, tiap kali nyambung sertifikat harus bayar 5% NJOP. Langsung 5%. Dan reklamasi kalau kerja jadi ini, Pemda dapat 45% tanah. Langsung basos. Plus 5% komersial. Setiap lahan yang dia jual, 15% dari NJOP. Terus apalagi, rakyat juga rugi pegawai. Kalau kamu bangun satu rumah, industri semen, industri keramik, cat, atap, kabel, semua hidup. Jadi di dunia, industri properti itulah yang membuat pergerakan ekonomi terbesar di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi mau di Tiongkok, mau di Eropa, semua adalah properti. Itu rugi semua. Termasuk pemerintah pajak. Kamu transaksi PPHT, Bu. Kamu tinggal, punya tanah, bayar PBB. Bayar listrik. Listrik nggak ada subsidi di situ. Kalau dia nggak ada subsidi, PLN juga untung subsidi balik. Air semua sistem nggak ada subsidi. Dan dia juga wajib untuk zero waste. Jadi belum lagi tampung tenaga kerja. Karena itu orang butuh tenaga kerja gitu banyak. Jadi yang jelas pertumbuhan ekonomi kita akan tertahan kalau menahan membatalkan itu. Ya. Kalau dia segel selama bukan di zona hijau, ya tergantung kayak Jakarta saya bilang, bayar denda. Kalau pulau nggak ada yang segel, reklamasi jangan rusak. Bangunan tidak segel, kita bilang jangan terusin. Pak, nelayan terdampak Pak. Reklamasi Pak, nelayan terdampak Pak, jadi susah cari ikannya gimana tuh Pak? Sekarang saya mau tanya, sebelum reklamasi kamu juga susah cari ikan Teluk Jakarta. Mana ada ikan di Teluk Jakarta? Kamu kira Teluk di Belitung? Ayo, nanti lagi. Kamu tanya, mana? Sekarang kalau dari dulu Teluk Jakarta ada ikan, sekarang oke. Ada yang belum direklamasi di Marunda, kamu bisa cari ikan nggak di situ? Yang beternak kerang hijau sama... Nah, kerang hijau di atas 15%, di atas ambang batas logam berat. Sebetulnya itu kerang hijau kalau bukan karena masyarakat sudah saya harus tutup. Sekarang mana ahli lingkungan hidup? Kamu periksa kerang hijau di situ, boleh dikonsumsi nggak sebetulnya? Seluruh kerang hijau nggak boleh dikonsumsi. Cuma karena rakyat miskin, nah saya lagi mau bangun di Pulau Seribu. Bangun apartemen, kita udah uji coba tambang. Tapi bukan kerang hijau. Kerang hijau butuh lumpur, butuh air tawar. Yang Pulau Seribu itu kita uji coba budidaya kerapu. Namanya udah hasil 250 kilo. Makanya sekarang yang jadi masalah kalau mereka di sana budidaya rumah di mana. Nah ini saya mau bangun apartemen di Pulau Seribu, nelayan tinggal di situ, tambak saya kasih, kapal saya kasih, naik kapal, naik bus tidak bayar ke Jakarta, dan harga beras di sana saya jamin sama dengan Jakarta. Saya kirim dengan kapal saya, itu solusinya. Pak Ahok, satu lagi Pak, tentang ini Pak, yang teman Ahok sudah mencapai jumpa, itu tanggapan dulu Pak, ada nggak Pak? Enggak, kan 1 juta. Kalau habis rumah kamu tanya sama dia lah, saya sih siap ambulan sama pemadam. Udah capai. Terima kasih Pak.
Maaf. Pak, tadi lo bilang ada 8 profesi yang kemudian akan disasar oleh PPH orang pribadi. Boleh tahu Iya. apa aja sih Pak? Ya tadi seperti kemarin arahan Presiden kan kita diminta untuk meningkatkan PPH. Nah, PPH itu ada PPH karyawan sudah baik, nanti sudah baik di pasal 21. Yang belum adalah PPH untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan karyawan. Nah kita sudah bersama dengan semua profesi Pak. Nah tadi Pak Darmin menyampaikan ada 8 profesi. Nah itu juga kita sasar, masuk akuntan, dokter gigi, dokter, semuanya. Nah itu kita coba kembangkan lagi profesi-profesi yang ada di Jakarta, kami dengan Pak Gubernur untuk bisa kerjasama bagaimana misalnya artis misalnya, atau dokter saya kulit tadi, atau dokter yang punya pisau, misalnya dokter bedah, tapi bukan sebagai karyawan, kalau sebagai karyawan dia sudah dipotong dari rumah sakitnya, tapi kalau dia mempunyai klinik misalnya, klinik untuk kosmetik, klinik untuk kesehatan dan sebagainya kan banyak sekali. Termasuk yang rumah-rumah misalkan untuk artis ya, kan banyak itu Pak. Nah ini harus kita sasar, sama dengan Dirjen Pajak akan mencoba ke profesi Pak, sehingga betul-betul mengoptimalkan PPH untuk orang berbeda. Kalau PPH-nya orang beda naik, kan profesi dapat 20%-nya dari dana bagi hasil pajak. Jadi orang tax amnesty Pak, kapan akan Ini kan tadi kita bicara musuhin Pak. Kalau tax amnesty ya seperti yang saya sampaikan kemarin, kita ingin bagaimana upaya penerimaan pajak, salah satunya dengan tax amnesty. Itu Pak Presiden sudah mengarahkan juga bagaimana bisa mendapatkan pengampunan pajak yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Tapi kita kan tadi musuhin bank ini kita inginkan bagaimana sinergi fiskal antara APBN sama APBD. APBN terutama dana bagi hasil pajak. Jadi dengan Pak Gubernur kita mengoptimalkan itu seperti itu. Nah, selama ini sudah dengan seluruh gubernur lah. Kebetulan gubernur DKI ini kan baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten kota, pajak hotel dan restoran. Kalau di provinsi yang lain kan pajak hotel dan restoran di kabupaten kota yang lain. Sehingga ada sinerginya kadang belum begitu jalan antara gubernur dan bupati wali kota. Kalau di sini kan jadi satu komandonya, baik pajak kendaraan bermotor, PBB, pajak hotel dan restoran. Nah, kami sekaligus saja dari Pak Gubernur gitu. Jadi biar satu sekaligus. Ya Pak Gubernur ya. Wah, datanya udah banyak ya Pak ya? Kita udah integrasikan kok data-data. Termasuk apa aja sih Pak memiliki mobil ini? Kita sebenarnya sampai soal tanah, terutama yang soal kendaraan, itu sudah pernah dari zamannya Pak Fuad malahan. Pak Fuad Ramani. Nah, Pak Fuad Ramani. Dan sekarang kita lagi kombinasikan, kita lagi sinkronkan pajak pembangunan yang dibayarkan oleh restoran, hotel hiburan, dicocokkan dengan pajak penghasilan yang dibayarkan dengan pusat. Ya. Nah, situ juga nggak sinkron ternyata. Ya. Jadi banyak orang melaporkan penghasilannya itu nggak sesuai. Ya. Tapi beberapa yang nakal, 10% kami juga dikurangin Ya. supaya dia menyesuaikan. Nah, sekarang kami udah kirim surat. Kami tentuin aja kamu mesti bayar sekian. Kalau kamu keberatan, bukti terbalik. Ya, itu. Kalau enggak, aku tutup. Ya, Kita udah lakukan seperti itu. Nah, Cuma itu tahun juga ini kan kurnya agak rendah. Kurnya agak rendah. PPH pusatnya dapat, PPH pajak daerahnya dapat, dan nanti dana bagi hasilnya pajak juga akan mendapatkan itu. Termasuk dengan pasar ya Pak ya, dengan pasar. Itu omsetnya kan 1%. Itu kan nanti retribusi pasar dapat, penghasilan dari PPH untuk UMKM juga dapat 1% itu. Ya itu ada PP pemerintah, misalnya nomor 47 ya. Itu disebutkan untuk UMKM yang dari 15 juta cukup penghasilan kalau di bawah 4,7 M Ya. langsung bayar pajak final 1%. 1%. Itu juga kita udah lakukan juga sosialisasi di Tanah Abang, termasuk juga mengundang. Kita juga sudah mencocokkan rumah-rumah orang di utara ini, hampir semua perumahan cukup mewah. Nah kita juga ada pernah ngundang ke sini dengan tapi bukan dengan Dirjen Pajak, dengan Kanwil Pajak DKI. Nah kita udah lakukan. Nanya tentang Primun Pak hari ini Pak. Ini Nanti ya, aku mau ngantar nanti. Oke ya. Nanti. Nanti. Mau tanya yang lain, Pak Sobir tanya dulu. Dari peringkat 100-an atau 50-an itu sudah aman apa saja untuk mendekati 10 Pak. Pokoknya itu ada Permendagri mengatur kita tuh nggak boleh membangun proyek multi years kalau melewati masa jabatan. Itu kan jadi kurang bagus sebetulnya.
Padahal kan Perda udah inus Lembang bagus gitu. Nah harusnya itu diubah. Kita boleh multi year seharusnya. Walaupun jabatan saya sudah hilang, kan putusan bersama. Kamu logika kan DPRD itu masih sampai 2019. Masa program sama nggak oke? Ya. Karena kalau cuma kita di BPD kan Ini minta direvisi. Ya, pertimbangan beliau. Kalau enggak juga aku pakai uang tanda kutip preman kewajiban pengembang. Kalau nggak bisa jalan gitu. Kamu mau bangun LRT bisa nggak? Nggak bisa. Mas sudah mengajukan surat. Ini proyek-proyek yang terhambat Apa? karena permen. Saya nggak ingat, udah pernah kita ngomong. Tapi kan, Proyek yang terhambat karena misalnya contoh, sekarang saya mau bangun rumah susun. Mau start lagi rumah susun. Semua 1 tahun selesai. Kalau nggak selesai nggak bisa. Saya mau bangun badan diklat, kantor, berapa tower, masuk rumah sakit Sumber Waras. Nggak bisa loh. Kalau rumah sakit butuh 2 tahun lebih. Nggak bisa saya bangun sekarang. Solusinya aku mau pakai uang kewajiban pengembang aja udah. Iya loh, habis gimana? Kalau nggak boleh sampai Oktober. Ya itu namanya uang ini ya, uang preman ya. Oh, pakai price nanti kan. Ada aturan. Permendagri. tahun berapa? Permendagri. Udah lama itu aturan. Udah lama. Ya. Oh iya. Itu nanti waktu APBNP itu akan didirikan. Ya, jadi dengan itu, saya belum tahu, masih dibicarakan oleh Menteri Keuangan, karena itu kan bisa kita masukkan APBN. Nggak siap. Pak, minta tambahin soal yang masalah permasalahan reklamasi. Kalau menurut Bapak sebagai perencana nasional itu seperti apa sih Pak? Apakah ini juga akan mendukung ekonomi nasional dengan adanya reklamasi? Saya pikir reklamasi itu sesuatu yang keniscayaan di kota besar seperti Jakarta ini, kan? Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana perencanaan yang baik, kemudian AMDAL yang tepat. Jadi sekarang ini kelihatannya lebih banyak diskusi, distorsi sekarang ini karena kasus korupsi. Tapi Sebanyak 1.200 pengemudi ojek aplikasi didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan di kantor pusat BPJS, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 79, Jakarta Selatan, Minggu 17 April 2016. Dengan adanya program ini, para pengemudi mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dalam bekerja. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan sifat gotong royong untuk saling membantu masyarakat lainnya, sehingga seluruh warga Indonesia harus terdaftar di BPJS. Basuki mengharapkan program ini berlanjut kepada BPJS Kesehatan. Dengan demikian, pihak keluarga tidak terbebani biaya pengobatan keluarga atau saudaranya. Saat ini sejumlah rumah sakit umum daerah DKI dan rumah sakit swasta sudah bergabung dengan BPJS Kesehatan. Amanat Undang-Undang Nomor 40 yang dikeluarkan tahun 2004. Jadi kita bisa bayangkan sampai sekarang saja 12 tahun kita belum seluruh rakyat Indonesia memiliki BPJS Tenaga Kerja, termasuk BPJS Kesehatan. Padahal amanat undang-undang itu 2009 saja sudah keluar BPJS-nya. Nah tentu sekarang kita putuskan sampai 2019 ya, 2019 harus bisa kejar. Ini adalah budaya bangsa kita, gotong royong. Jadi uang orang yang sehat menolong yang sakit. Uang orang yang tidak mengalami kecelakaan menolong yang kecelakaan. Uang orang yang masih hidup bantu yang meninggal. Uang orang yang sudah meninggal bantu yang masih hidup. Nah, sistem inilah yang kita perjuangkan bersama. Akan uang yang terkumpul ini bisa diberikan, sudah diwajibkan oleh OJK. 50% harus membeli yang infrastruktur Islam. Ya. Jadi kita lagi mau coba kalau itu mesti bangun, ciptakan, terbitkan obligasi Pemprov. Untuk bangun apa? Infrastruktur. Bisa IRP, bisa LRT, MRT. Kita kalau dikumpulin seluruh rakyat Indonesia, kita sebetulnya nggak perlu ngutang sama Jepang loh sebetulnya. Kita nggak perlu. Kalau kita danai sendiri dengan cara seperti ini, dan BPJS juga aman karena uangnya tidak habis, dipakai buat infrastruktur yang memberikan efek, multiple efek
efek untuk ekonomi kita. Jadi ini yang sangat menarik. Makanya saya sangat senang karena saya perjuangkan ini sejak tahun 2004. Dari Jakarta Selatan, Adi Alfian memberitakan.